Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marlianti dari kelas Indralaya dengan nomor induk mahasiswa 0614 1282 227054. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar dan aktivitas anak belajar. Ada beberapa kriteria yang penting untuk menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran menurut Anita Yus, yaitu A. Karakteristik tujuan pembelajaran, mengembangkan domain fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, bahasa, dan estetika. B. Karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. C. Karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, apakah di luar atau di dalam ruangan. D. Karakteristik tema atau bahan ajar yang akan disajikan kepada anak. E. Karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan, apakah melalui pengarahan langsung, semi kreatif, atau inovatif. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan anak usia dini menurut Nur Ani adalah sebagai berikut. Pertama, berorientasi pada tujuan. Hal tersebut merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas pembelajaran antara guru dan anak didik sangat penting, sebab pembelajaran adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik. Yang kedua, ada aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran bukan saja menghafal fakta atau sekedar informasi, tetapi aktivitas pembelajaran adalah berbuat untuk memperoleh pengalaman baru. Yang ketiga, ada individualistis. Pembelajaran individualistis adalah usaha mengembangkan setiap individu anak didik. Sebaiknya standar keberhasilannya ditentukan oleh standar keberhasilan guru. Karena semakin tinggi standar keberhasilan anak, maka semakin berkualitas juga proses pembelajarannya. Yang keempat, ada integritas. Strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara integrasi. Salah satunya yaitu metode diskusi. Karena di metode diskusi tidak hanya mendorong intelektual anak didik, tetapi mereka didorong secara keseluruhan untuk bersikap jujur, tenggang, rasa, dan lainnya. Yang kelima, ada interaktif. Interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke anak didik, melainkan mengajar sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Yang keenam, ada inspiratif. Inspiratif mengandung makna agar setiap anak didik selalu mencoba dan melakukan hal-hal yang baru dengan mendapatkan informasi dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan. Menyenangkan mengandung makna bahwa pembelajaran untuk anak didik terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Contoh untuk mengembangkan atau membangun rasa menyenangkan pada anak didik yaitu kita bisa mencat dinding dengan warna yang segar atau warna-warni dan menaruh lukisan atau karya-karya anak yang tertata dengan rapi, media dan sumber belajar yang relevan, dan menggunakan bahasa tubuh guru yang mampu membangkitkan motivasi belajar anak didik. Selanjutnya ada menantang. Menantang mengandung makna bahwa pembelajaran adalah proses yang menantang anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk merangsang kerja otak secara maksimal. Yang terakhir ada motivasi. Motivasi mengandung makna dorongan dari dalam jiwa anak didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam diri anak didik manakala anak didik merasa membutuhkannya.
Isjoni mengemukakan beberapa jenis strategi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini. Antara lain, yang pertama ada strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran disajikan langsung pada anak didik dan anak didik langsung mengolahnya, misalnya bermain balok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Yang kedua ada strategi belajar individual. Strategi belajar individual dilakukan oleh anak didik secara mandiri. Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. Yang ketiga ada strategi belajar kelompok. Secara beregu membentuk belajar kelompok ini bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil. Strategi pembelajaran kelompok dapat dikatakan juga sebagai strategi pembelajaran deduktif dan induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep, kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi dari yang abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi ini disebut juga sebagai strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Yang terakhir yaitu strategi induktif. Strategi induktif menggunakan bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret, kemudian secara perlahan anak didik dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Menurut Asmawati, strategi pembelajaran dapat dilakukan atau dilaksanakan melalui kegiatan bermain. Strategi pengelolaan kegiatan bermain anak meliputi kegiatan di dalam ruangan atau indoor, ataupun kegiatan di luar ruangan, yaitu outdoor. Pengelolaan kegiatan main anak di dalam kelas atau indoor meliputi yang pertama ada sentra. Prinsip dasar pembelajaran sentra adalah pendidikan berorientasi pada anak. Dunia anak adalah bermain. Kegiatan pembelajaran dirancang secara cermat untuk membangun sistematik kerja. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup anak. Pendidikan dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang, mengacu pada perkembangan anak. Yang kedua ada klasikal. Prinsip dasar pembelajaran klasikal adalah menggunakan metode klasifikasi kelas menurut usia anak. Yang ketiga ada sudut. Prinsip dasar pembelajaran sudut adalah pembelajaran dengan menggunakan sudut-sudut ruangan sebagai tempat pembelajaran yang di dalamnya terdapat media-media tertentu untuk menunjang proses pembelajaran. Yang keempat ada area. Serupa dengan prinsip dasar pembelajaran sudut, hanya saja area adalah pembelajaran yang tidak hanya menggunakan sudut-sudut ruangan sebagai tempat pembelajaran. Yang kedua ada pengelolaan kegiatan main anak di luar kelas. Pengelolaan kegiatan main anak dengan kegiatan di luar kelas meliputi lingkungan di luar kelas yang dapat digunakan untuk tempat belajar. Contohnya seperti taman, telaga, danau, kebun, dan yang lainnya. Tempat tersebut merupakan tempat yang menarik untuk anak-anak belajar dan bertumbuh. Keunggulan dari pengelolaan kegiatan main anak di luar kelas adalah anak-anak dapat menunjukkan ketertarikan secara alami dan rasa ingin tahu yang dalam. Di sini anak-anak dapat belajar di semua tempat perkembangan dan guru-guru dapat meningkatkan pertumbuhan mereka melalui pengamatan, interaksi, dan kegiatan yang telah direncanakan. Kesimpulannya adalah untuk mengaplikasikan hasil belajar, guru sebagai pendorong utama dan pelaksanaan kegiatan belajar harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Suasana dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya melalui aktivitas belajar yang lebih aplikatif. Pembelajaran bagi anak usia dini lebih banyak aktivitas uji cobanya, seperti bermain sosial, kayak bermain peran, dan kegiatan stimulatif lainnya. Guru sebagai sumber belajar merupakan kunci utama atas keberhasilan anak didik sebagai pembelajar. Peran guru sangat penting karena berkaitan erat dengan penguasaan materi belajar atau kurikulum pada umumnya. Apapun yang ditanyakan anak didik tentang materi belajar, guru harus memiliki keyakinan untuk menjawabnya sehingga anak didik dapat memperoleh informasi yang memadai. Oleh karena itu, strategi pembelajaran sangat dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal sesuai dengan yang direncanakan. Sekian materi
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Marlianti dari kelas Indralaya dengan nomor induk mahasiswa 0614 1282 227054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran implisit dan eksplisit. Pembelajaran implisit merupakan proses pembelajaran yang terjadi saat individu memperoleh pengetahuan atau perilaku mengenai sesuatu, namun tidak menyadari cara memperoleh dan tidak mampu menjelaskan dengan baik bagaimana mempelajari pengetahuan tersebut. Memori implisit atau pengetahuan implisit merupakan informasi pengetahuan masa lalu mempengaruhi pikiran dan tindakan sekalipun tidak berusaha mengingatnya secara sadar. Harus menggunakan pancingan. Individu diminta mendengarkan lalu menguji apakah informasi tersebut mempengaruhi kinerja individu. Contoh pembelajaran implisit yaitu dengan cara pada saat anak mampu mengikuti instruksi yang diberikan oleh gurunya. Kemudian ada model pembelajaran eksplisit. Pembelajaran eksplisit adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Contoh pembelajaran eksplisit yaitu menanyakan kepada anak tentang pembelajaran sebelumnya dan meminta anak untuk mengulangi pelajaran tersebut. Kita ambil perumpamaan, misalnya di pertemuan sebelumnya anak belajar bagaimana melafalkan bacaan doa sebelum makan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya anak diminta kembali untuk melafalkan bacaan doa sebelum makan yang telah dipelajari sebelumnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.